Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ade Nurseha, Intan Dwi Lestari, dan Muhammad Rafiq Isnaini. Nah, di sini kami akan membahas mengenai jurnal yang berjudul Model Kompetensi untuk Auditor Syariah pada Bank Syariah. Nah, di sini kami ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tinjauan literatur, dan yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada temuan-temuan, dan yang kelima ada kesimpulannya. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, jadi tujuan penelitian di jurnal ini adalah untuk mengidentifikasikan kompetensi apa aja sih yang dibutuhkan dari auditor syariah di perbankan syariah. Nah, yang nantinya itu akan dibahas pada presentasi kita pada kali ini. Oke, langsung aja ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Ade. Kepada Ade, dipersilahkan. Permintaan produk perbankan syariah telah menunjukkan tren yang sangat meningkat untuk setiap tahunnya. Ini merupakan peluang besar bagi lembaga keuangan Islam, di mana produk dan layanan perbankan syariah ini diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam semua aspek operasinya. Lembaga keuangan Islam ini perlu memiliki mekanisme dan tata kelola perusahaan yang kuat dan efisien dalam lingkungan Islam untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip syariah. Nah, untuk memastikan apakah lembaga keuangan Islam ini telah menjalankan operasinya sesuai dengan syariah, maka dibutuhkan auditor syariah sebagai penanggung jawabnya. Dalam hal ini, meskipun pentingnya fungsi syariah audit baru ada sedikit, dan panduan tentang cara melatih auditor syariah untuk memenuhi syarat, studi sebelumnya mengungkapkan bahwa praktik kekurangan staf dari kedua kualifikasi yaitu akuntansi dan syariah kualifikasi yang hanya 5,9% responden yang memiliki kedua kualifikasi tersebut. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan auditor syariah yang memiliki kompetensi tertentu berupa pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik lain. Berbicara tentang audit syariah, sebuah studi awal yang dilakukan oleh Khan pada tahun 1985 berpendapat bahwa praktik audit dalam ekonomi Islam pengaturannya berbeda dari audit konvensional. Kebutuhan dan tantangan untuk melakukan audit juga diangkat secara konseptual oleh Abdurrahman pada tahun 2007 yang berpendapat bahwa melihat pertumbuhan industri perbankan dan keuangan Islam di seluruh dunia, masih ada kualifikasi akademik dan profesional khusus untuk audit syariah. Nah, dari banyaknya kasus yang dihadapi, dilema yang dihadapi para pelaku industri dalam melakukan syariah audit dikarenakan karena tidak adanya standar syariah kerja audit internal tertentu yang menyebabkan para praktisi tidak memiliki kesamaan dalam praktik audit di lapangan. Justru, dalam kebanyakan kasus yang terjadi ini, lembaga keuangan syariah hanya meniru program audit eksternal konvensional yang normal lebih fokus pada audit keuangan. Yang selanjutnya ada konsep kompetensi. Konsep kompetensi dalam audit syariah yaitu harus mencapai tingkat tertentu dari master untuk melakukan syariah audit untuk memenuhi tingkat harapan berbagai pemangku kepentingan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Nah, masuk ke poin selanjutnya yaitu teori kinerja yang efektif. Nah, setiap permintaan pekerjaan tentu yang diharapkan adalah memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang spesifik yang harus diidentifikasi untuk menentukan tingkat kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Hal ini sangat relevan untuk syariah fungsi audit, di mana pengetahuan mengacu pada pemahaman dasar seseorang atas sesuatu, baik itu informasi ataupun proses tertentu. Nah, poin yang kedua ada keterampilan. Keterampilan ini merupakan teknis dan komunikasi juga dianggap penting sebagai bagian dari menjadi pekerja yang kompeten. Karena auditor syariah adalah bagian dari auditor internal bank syariah.
Kemampuan mereka untuk menerapkan syariah, mengetahui tentang produk IB, memungkinkan mereka untuk memahami pergerakan transaksi yang terjadi di organisasi mereka. Dengan demikian, keterampilan SAR ini perlu melebihi keterampilan auditor internal saat ini dari operasi perbankan atau auditor internal umum dalam hal ini. Nah, ada juga karakteristik lainnya. Karakteristik lain ini mengacu pada faktor perilaku seseorang yang bisa menjadi sifat yang berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Nah, poin yang tidak kalah penting untuk auditor internal adalah di mana seorang auditor internal membutuhkan 5 aspek pengetahuan kompetensi untuk melakukan pekerjaan auditor internal. Antara lain ada etika, kesadaran, penipuan, standar audit internal, dan keahlian teknis industri. Dalam studi ini juga mengeksplorasi pentingnya mempertimbangkan dampak pengalaman audit, latar belakang akademik, dan peringkat staf dalam menyusun staf audit internal. Ditemukan bahwa ada hubungan positif antara masa kerja yang lama dan masa internal dan penelitian di kompetensi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada bukti empiris kompetensi sumber daya manusia Islam. Dalam konsep Lembaga Keuangan Islam di Malaysia, ia menekankan pentingnya kompetensi sebagai karakteristik yang harus dipenuhi oleh orang yang memikul tanggung jawab, seperti misalnya Dewan dan Manajemen Lembaga Keuangan Islam. Keduanya diharapkan memiliki pemahaman yang wajar tentang prinsip-prinsip syariah dan penerapannya yang luas dari keuangan Islam. Kebutuhan akan model kompetensi. Model kompetensi diperlukan dalam kasus SAR dalam konteks Malaysia karena berfungsi sebagai pedoman bagi Departemen Sumber Daya Manusia di EVE. Dalam perekrutan atau promosi mereka, memastikan bahwa hanya profesional yang kompeten yang akan dipilih. Ada selanjutnya yaitu mengembangkan model kompetensi. Ada 4 langkah bagi peneliti untuk merancang model kompetensi yang terdiri dari menentukan tujuan dan ruang lingkup, memperjelas tujuan dan standar implementasi, mengembangkan rencana tindakan, dan mengidentifikasi individu di berbagai tingkat kinerja. Memvalidasi model kompetensi untuk syariah auditor. Beberapa langkah telah diambil berdasarkan studi oleh Lucia dan Lepsinger tahun 1999 untuk memastikan bahwa model kompetensi yang dirancangkan memiliki validitas wajah, istilah yang memastikan bahwa elemen kompetensi yang dijelaskan dalam model masuk akal bagi mereka yang seharusnya melakukan pekerjaan atau tugas. Model divalidasi sebagai prediktor kinerja yang efektif, di mana kompetensi harus ditunjukkan oleh mereka yang ditugaskan untuk pekerjaan atau tugas. Memastikan bahwa kedua tes telah divalidasi, yaitu validitas wajah dan bertindak sebagai prediktor keberhasilan sangat penting untuk mencapai dukungan dari semua tingkat manajemen dan populasi sasaran. Lucia dan Lepsinger tahun 1999. Tabel nomor 3 menunjukkan 4 langkah untuk memvalidasi model kompetisi SAR dan pilihan tindakan dalam kaitannya dengan penelitian ini. Langkah pertama disarankan untuk dilakukan untuk meningkatkan kemungkinan bahwa semua kriteria, kompetisi, dan perspektif petahana telah diringkas selain diungkapkan selama wawancara semi-terstruktur. Responden yang sama dari studi kasus telah didekati untuk diskusi kelompok terfokus atau forum group discussion FGD. Komunikasi dalam bentuk email dan telepon tindak lanjut telah dilakukan kepada responden tentang ketersediaan dan kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok terfokus. Sebanyak 10 responden yang sebelumnya terlibat dalam sesi wawancara semi-terstruktur secara sukarela mengikuti FGD bekerja sama dengan International Sharia Research Academy for Islamic Finance atau ISHRA, sebuah lembaga penelitian di bawah BNM. Selama FGD, peneliti mengajukan usulan model kompetisi SAR. Peserta fokus group diminta untuk memberikan pendapat tentang kesesuaian model yang dikembangkan. Mereka juga dipersilakan untuk memberikan saran untuk memperbaiki desain dan isi model. Responden yang tidak dapat hadir dalam FGD
diminta untuk memberikan pendapatnya tentang model yang diajukan dalam survei. Pada langkah kedua, hasil diskusi kelompok terarah dan survei model kompetisi dianalisis. Pada tahap ini, saran untuk memperbaiki tata letak model kompetisi yang diusulkan dipertimbangkan. Pada langkah ketiga, model kompetisi yang diusulkan telah divalidasi untuk menentukan korelasi dengan orang-orang berkinerja terbaik dalam penelitian ini. Untuk penelitian ini, yang berkinerja terbaik dianggap sebagai SAR yang berpengalaman. Pada titik ini, model ditentukan memiliki tingkat validitas wajah yang tinggi. Model kompetisi yang diusulkan dapat digunakan untuk dua tujuan utama, perekrutan, serta untuk keputusan pelatihan dan pengembangan. Untuk keputusan perekrutan, model kompetisi akan dapat memprediksi keberhasilan dalam menjalankan tugas. Sebagai tujuan pelatihan dan pengembangan, model berisi keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik lain yang kompeten. Untuk spesifikasi pekerjaan SAR, langkah terakhir adalah menyempurnakan model dengan memasukkan saran dan pandangan yang diungkapkan oleh responden dalam kelompok fokus. Pada titik ini, studi meyakinkan bahwa elemen kompetisi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan sumber daya manusia. Oke, selanjutnya ada yang keempat, yaitu temuan dan diskusi. Nah, yang pertama ada praktik rekrutmen auditor syariah saat ini di Bank Syariah. Sebagai aturan, satu-satunya pedoman yang disediakan di SGF adalah auditor syariah ini harus memperoleh pengetahuan syariah dan pelatihan terkait. Nah, dalam studi ini menemukan adanya berbagai perbedaan di antara kelompok-kelompok dalam menafsirkan fungsi dari auditor syariah itu sendiri. Salah satunya berpandangan bahwa auditor syariah harus memiliki pengetahuan yang diperlukan tentang audit dan syariah atau perbankan Islam. Oleh karena itu, auditor syariah ini tidak harus dari mereka yang memiliki gelar di bidang fikih atau usul fikih dan fikih muamalat. Jadi mereka yang hanya mempunyai pengetahuan di auditor dan syariahnya aja. Namun, untuk sertifikasi tertentu dan pelatihan berkelanjutan harus diikuti oleh auditor syariah untuk mengikuti pengetahuan yang diperlukan lainnya. Nah, dalam kebanyakan kasus di perbankan syariah, lebih memilih tim audit dari Departemen Internal Audit mereka sendiri karena tim itu sudah berpengalaman dalam beroperasi di lembaga keuangan syariah dan memiliki pengalaman bertahun-tahun di lini audit internal tersebut. Nah, untuk memenuhi kurangnya pengetahuan dari syariah atau fikih muamalah tadi, auditor syariah dikirim untuk mengikuti pelatihan dan diberi insentif dan kesempatan untuk melanjutkan studi mereka. Pelatihan kelompok sebesar sertifikasi tertentu dalam keuangan Islam tercatat telah dipraktikkan di organisasi yang lebih besar untuk memastikan auditor syariah yang dipilih dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Oke, selanjutnya ada elemen pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik lainnya. Nah, di sini dalam elemen pengetahuan ada 3 hal yang dianggap penting oleh para responden. Yang pertama mengenai syariah, yang kedua perbankan syariah, dan yang ketiga mengenai fikih muamalah. Yang kedua mengenai keterampilannya. Nah, dari sisi keterampilan audit dianggap sebagai keterampilan paling penting yang harus dimiliki oleh auditor syariah, diikuti oleh keterampilan komunikasi dan keterampilan berpikir analitis. Seperti yang dikatakan oleh HSA ini berpendapat bahwa meskipun pengetahuan dalam audit sangat penting untuk memahami dan menilai risiko yang terkait dalam bisnis perbankan syariah, akan tetapi keterampilan auditlah yang memungkinkan pengetahuan tersebut diterjemahkan secara memadai di seluruh perikatan audit. Jadi pengetahuan tersebut harus diimbangi dengan keterampilan audit tersebut. Nah, yang ketiga ada karakteristik lainnya. Nah, ada karakteristik lainnya yaitu harus banyak membaca semua pedoman dan juga harus bisa mengikuti perkembangan dan perubahan apapun. Ketiga ada model kompetensi yang diusulkan untuk auditor syariah. Nah, di sini ada 3 blok bangunan yang harus dimiliki oleh auditor syariah. Yang pertama adalah
membangun pengetahuan, yang kedua membangun keterampilan atau teknis, dan yang ketiga membangun keterampilan pribadi. Oke, nah yang pertama ini mengenai membangun pengetahuan. Nah, pengetahuan ini sebagai basic atau dasar yang harus dimiliki oleh auditor syariah. Nah, di sini misalnya seperti pemenuhan mata kuliah pengenalan internal audit tentang kode etik, profesi dan etika profesi auditor internal. Dan yang kedua ada membangun keterampilan teknis. Nah, untuk keterampilan teknis ini mengacu pada pemahaman auditor syariah secara mendasar mengenai perbankan syariah itu sendiri. Auditor syariah ini harus memiliki pemahaman yang lebih mengenai syariah dan operasi dari perbankan syariah yang dipandu oleh standar atau pedoman yang tersedia yang diberikan kepada auditor internal. Dan yang terakhir ada membangun keterampilan perilaku. Nah, ini adalah atribut tambahan, keterampilan tambahan yang harus dimiliki oleh auditor syariah, yaitu mengenai sikap positif, kerjasama tim, dan kolaborasi serta manajemen dan kepemimpinan. Nah, di sini ada kesimpulan dari penelitian kali ini yang menyatakan bahwa di penelitian sebelumnya itu kompetensi untuk auditor syariah masih belum ditetapkan. Nah, hal ini yang mendorong perbankan syariah atau menjadikan tantangan untuk perbankan syariah untuk merekrut auditor syariah yang memiliki dua pengetahuan, yaitu pengetahuan syariah dan juga pengetahuan auditnya. Nah, kebanyakan auditor syariah ini hanya diambil dari auditor internal yang berpengalaman saja. Hanya beberapa kelompok bank syariah yang sudah menerapkan, yang sudah memiliki kualifikasi beragam untuk auditor syariah seperti akuntansinya dan juga perbankan syariahnya. Dan sisanya hanya mengambil dari latar belakang akuntansinya aja. Lembaga keuangan syariah di Malaysia dapat dikatakan masih kurang untuk memiliki auditor syariah yang mempunyai dua pengetahuan, yaitu pengetahuan audit dan pengetahuan syariahnya. Hal ini dapat dikatakan hal yang menantang untuk merekrut lulusan yang memiliki dua pengetahuan tersebut. Nah, untuk mengatasi situasi seperti ini, manajemen lembaga keuangan syariah telah mengirimkan auditor syariah untuk mengikuti program pelatihan bersertifikat yang dilakukan oleh organisasi pelatihan pengembangan profesional berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, sudah saatnya nih untuk menerapkan model kompetensi auditor syariah untuk memainkan peran dalam memastikan kepatuhan perbankan syariah terhadap ajaran syariah itu sendiri. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.